Oke, selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan inisiasi kode yang kita lakukan pada video sebelumnya, dan sekarang kita akan melanjuti dengan kita akan menambahkan script di dalam si script JS ini ya teman-teman. Jadi kita tes dulu ya console log, ya, apakah script ini berjalan dengan baik atau tidak. Berjalan. Ini kita coba dulu ya, karena kita dijalankan, kita inspect semuanya, dan kita konsol lah, berarti bisa ya kita memulai gitu. Nah, di sini tinggal kita bilang saja seperti ini. Ini kita hide ya, hide kita script ini. Nah, selalu kita bisa memulainya. Nah, kita hapus ya teman-teman di sini. Yang pertama adalah kita melakukan inisiasi lab dengan quiz data seperti ini, yang dimana quiz data ini akan mempengaruhi data keseluruhan kita yang akan kita mulai. Yang kedua adalah kita lab start container, artinya ketika kita akan menjalankan, maka yang akan dimunculkan tuh seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita harus inisiasi dulu terlebih dahulu gitu ya. Lalu kita tambahkan const ya, quiz container gitu ya, dengan penampungnya namanya dengan container, yang dimana di dokumen get element by ID ya, yang kita ambil dari mana teman-teman. Kalau kita lihat di sini quiz container dari yang ini teman-teman. Nah, yang ini ya, kita akan ambil ini dulu gitu ya, dan ini kita inisiasi di sini yaitu dengan nama quiz container gitu. Lalu kita tambahkan lagi const question container, ini dokumen get element by ID ya. Kalau kita duplikat saja ya, duplikat, coba kita inisiasi di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini ya, saya prop dulu ya biar gampang ya. Nah, ini kita ambil question container-nya kita ambil dari yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita ambil, jadi ada namanya question container ini. Lalu kita tambahkan lagi const option container dengan dokumen get element by ID yang akan kita ambil dari yang sini ya, di div yang ini ya, option namanya option container ini ya. Yang keempat adalah kita const next button ya, artinya kita akan melakukan perpindahan quiz ke quiz kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Di sini tinggal dokumen get element by ID. Kita ambil dari mana? Di sini ya, button next button ya. Ini kita tambahkan next button seperti itu. Lalu bisa kita tambahkan const. Ini ada yang namanya reset button, yang dimana kita akan menginisiasi lagi kepada elemen get element by ID yang mau dipunyai oleh si reset button ini, yaitu dengan ini ya, reset button ini. Lalu yang terakhir adalah const result sama dengan dokumen get element by ID yang diambil dari mana? Dari P yang ini ya, result ini. Kita inisiasi dengan nama result. Dan ID-nya result ya teman-teman. Ini. Lalu ada let current atau posisi question pertama gitu ya, yang kita mulai dari index 0. Lalu ada let score untuk penilaian supaya kita tahu bahasanya berapa sih nilai kita yang akan kita dapati ketika mempunyai sebuah quiz, dan semua itu diawali dari 0. Nah, tentunya kan kita mulai dari 0 ya. Lalu kita pergi let shuffle nah, quiz datanya, dia akan menshuffle semua data yang ada kita. Lalu let option select, artinya pilihan mana yang akan
kita pilih nantinya. Dan di sini kita akan inisiasi sebagai boolean atau true on false, dan kita di sini definisinya false terlebih dahulu ya. Dan lalu yang terakhir adalah kita membuat sebuah function start quiz ini yang nanti akan dijalankan oleh start quiz tersebut gitu ya. Dan kita mulai dari inisiasi pertama, yaitu adalah sebuah quiz container yang tentunya kita akan menampung itu semua gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada quiz container, kita tambahkan quiz container, kita tambahkan dia stylenya, lalu displaynya kita kasih dia not, karena jangan membuktikan dulu gitu ya sebelum kita mulai. Karena apa? Karena ketika nanti dia diklik baru memunculkan si quiz kontainer ini sebagai blok gitu. Nah di sini kita tambahkan lagi ya, bisa kita quiz kontainer style juga, lalu displaynya kita berikan dia sama dengan blok teman-teman. Nah seperti ini, dan kita tambahkan lagi next button, artinya ketika nanti ada fungsi yang dijalankan dia akan berpindah halaman, bukan berpindah halaman tapi berpindah ke quiz berikutnya. Dan kita tambahkan sebagai dia add event listener, dan dengan metodenya kita pakainya klik ya, lalu kita berikan dia next question. Nah question ini kan sebagai inisiasi ya, nah tapi di sini kita kan belum punya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita tuliskan dulu. Lalu ada namanya reset button ya, sini reset button, yang dimana kita berikan juga dia add event listener-nya sebagai klik. Ketika nanti diklik dia akan mengharuskan kembali ke posisi awal ya, posisi pertama kali muncul, yaitu dengan memulai quiz tersebut. Dan di sini kita tambahkan yang namanya adalah reset quiz. Namun ketika nanti kita simpan, ini akan seperti error teman-teman. Jadi belum bisa dijalankan karena ini adalah sebuah function ya, atau sebuah fungsi yang harus diinisiasi juga gitu. Nah, lalu di bawahnya ada float, yang di sini adalah question sebagai function juga. Nah di sini kita belum punya, ini ada next question, reset question, lalu ada load question. Nah dimulai dari function load question terlebih dahulu ya. Nah, kita inisiasi supaya kita bisa menjalankan ini di sini. Lalu kita bisa menjalankan, dimana oke, kita sambung ke video berikutnya aja ya karena terlalu panjang.